Sekarang kita lanjutkan yang nasihat para ulama agar menjauhi ahlul bid'ah. Ini nasihat para ulama, bukan nasihat saya, nasihat para ulama, ya, agar menjauhi ahlul bid'ah. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, la tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulubi. Janganlah engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu, maksudnya ahlul bid'ah, karena akan menyebabkan hatimu sakit. Dalam kitab Al-Ibana oleh Imam Ibn Battah Al-Ukhbari di juz yang kedua. Kemudian Imam Fudail bin Iyad rahimahullah yang wafat tahun 187 Hijriah, beliau berkata, man jalasa ma sahibi bid'atin fahdharhu wa man jalasa ma sahibil bid'ati lam yu'tal hikmah wa uhibbu an yakuna baini wa baina sahibi bid'atin husnun min hadidin. Hati-hatilah terhadap orang yang duduk bersama ahlul bidah. Ingat tuh, perhatikan, hati-hati kepada orang yang duduk. Apakah yang duduk itu orang awam yang berbahaya di sini? Yang siapa? Ustaz yang duduk dengan hati-hati itu. Ustaz yang duduk dengan ahlul bidah. Barang siapa yang duduk dengan ahlul bidah, maka ia tidak akan diberikan hikmah, nggak diberikan ilmu, nggak diberikan ilmu dia. Aku suka jika diantara aku dan pelaku bidah ada benteng dari besi. Bayangan tuh. Imam Fudail bin Iyad mengatakan, saya ingin ada benteng dari besi. Saya nggak mau ketemu dengan mereka, nggak mau duduk dengan mereka. Apa yang dibanggakan dengan bidah? Mereka ini orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dimurkai oleh Rasulullah SAW. Kok kita temenin? Kok duduk? Apa yang dibanggakan dengan bidah? Nggak ada yang bisa dibanggakan dengan bidah. Nggak ada ilmunya. Mereka yang sudah jelas kata Nabi, mereka apa? Sesat. Kok menemani orang sesat? Meskipun dengan pakaian-pakaian mereka yang sepertinya ahlu ibadah segala macam, beda banyak ya seperti itu. Ini bisa antum lihat tentang perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah dalam kitab Al-Ibana oleh Ibnu Battah Al-Ukhbari, dan juga Syarh Sunnah oleh Imam Al-Barbahari, dan Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Likai. Nanti anda bisa lihat. Beliau rahimahullah, yaitu Fudail bin Iyad, juga berkata, adraktu khiyaran nas kulluhum ashabu sunnatin wa yanhauna an ashabil bid'ah. Aku mendapati orang-orang yang terbaik. Siapa orang yang terbaik? Para sahabat radhiyallahu ajma'in. Kemudian setelah itu para tabi'in. Semuanya adalah penjaga sunnah, dan mereka melarang bersahabat dengan orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Di dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Imam Hasan Al-Basri rahimahullah yang wafat tahun 110 Hijriah berkata, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum. Janganlah kalian duduk dengan pengikut hawa nafsu, jangan berdebat dengan mereka, dan jangan mendengar perkataan mereka. Ini diriwayatkan oleh Imam Darimi dalam sunannya, Ibnu Battah Al-Ukhbari dalam kitabnya Al-Ibana, dan juga Al-Likai dalam Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, jangan kalian duduk bersama ahlul bidah, jangan duduk, jangan berdebat dengan mereka, karena khawatir nanti akan masuk syubhat mereka. Jadi boleh berdebat dengan siapa? Orang yang alim. Wala tasma'u minhum, jangan mendengar perkataan mereka. Artinya nggak boleh mendengar perkataan al-bidah, nggak boleh. Nggak boleh dengar ceramahnya al-bidah, nggak boleh. Dan antum jangan dengarin tuh ceramah-ceramahnya al-bidah. Kemudian Imam Yahya bin Katsir rahimahullah yang wafat tahun 132 Hijriah, beliau berkata, idza laqita sahiba bid'atin fi tariqin faqud fi ghairihi. Jika engkau bertemu dengan pelaku bidah di jalan, maka ambillah jalan yang lain. Lihat Al-Bidah wa Nahyu anha oleh Ibnu Battah, dan juga Syariah oleh Imam Al-Jurri, dan Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Selanjutnya Imam Abu Kilabah Ar-Raqashi
yang wafat tahun 104 Hijriah. Dia berkata tentang al-bid'ah, la tujalisuhum wa la tukhalituhum fa innahu la amanu ay yaghmisukum fi dhalalatihim wa yulabbisu alaikum katsiran mimma ta'rifun. Jangan kalian duduk bersama mereka dengan ahlul ahwa wal bid'ah. Jangan bergaul dengan mereka, sebab aku khawatir mereka menjerumuskan kamu ke dalam kesesatan dan mengaburkan kepada kamu banyak dari hal yang apa-apa yang telah kalian ketahui. Di dalam kitab Al-Bid'ah wa Nahyu Anha oleh Ibnu Waddah, kemudian juga dalam kitab As-Sunnah oleh Imam Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga dalam kitab Asy-Syariah oleh Imam Al-Ajuri dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya, ketika dua orang pengikut hawa nafsu yang mendatangi Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang tabi'i yang wafat tahun 110 Hijriah, keduanya, ini kedua ahlul bidah ini, keduanya berkata kepada Imam Muhammad bin Sirin, aku akan menyampaikan kepadamu satu hadis. Beliau berkata tidak. Keduanya berkata, kami akan membacakan kepadamu satu ayat dari kedua. Beliau menjawab tidak. Kalian pergi dariku atau aku yang pergi dari kalian. Diriwayatkan oleh Imam Darimi dalam sunannya, Ibnu Battah dan yang lainnya. Artinya para ulama itu nggak mau mendengar omongannya al-bidah, meskipun dia bawakan hadis. Betul dibawakan hadis Nabi, tapi ditambah dengan apa? Pemahaman mereka dengan ra'yunya, syubhat yang masuk, itu berbahaya buat kita. Atau ayat ditafsirkan menurut apa? Ra'yunya. Jangan. Kalau imam Taus itu tutup ini. Bahkan berkata pada anaknya, kamu tutup telinga kamu. Jangan kamu dengarkan ahlul bidah itu. Dia ngomong, tutup telinganya. Kalau sekarang enggak didengarkan ceramahnya ahlul bidah. Disetel. Allah musta'an wa alaihi tuklan. Kemudian Imam Al-Barbahari rahimahullah yang wafat tahun 329 Hijriah mengatakan, jika engkau melihat seorang duduk bersama al-bid'ah, berikanlah peringatan keras dan jelaskanlah kepadanya tentang kepribadiannya. Apabila orang tersebut tetap duduk bersama al-bid'ah setelah ia mengetahui, maka jauhilah dia, karena ia termasuk pengikut hawa nafsu. Itu ancaman-ancaman para ulama tegas di sini. Nanti anda bisa lihat di Syarh Sunnah oleh Imam Al-Barbahari, tahqiq Abdurrahman bin Ahmad Al-Jumaizi. Kemudian Imam Al-Barbahari juga rahimahullah mengatakan, jika engkau melihat suatu kebid'ahan pada seorang, jauhilah, sebab yang ia sembunyikan darimu lebih banyak dari apa yang diperlihatkan kepada kamu. Kemudian Imam Al-Baghawi rahimahullah yang wafat tahun 516 Hijriah berkata, Nabi SAW telah mengabarkan tentang akan terjadinya perpecahan pada umat Islam ini, timbulnya pengekor hawa nafsu dan bid'ah di antara mereka, dan beliau SAW telah memastikan bahwasanya keselamatan itu bagi orang yang mengikuti sunnah beliau SAW dan sunnah para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh karena itu hendaknya bagi seorang muslim, apabila melihat seseorang yang melakukan sesuatu berdasarkan hawa nafsu dan perbuatan bid'ah yang diyakininya, atau meremehkan suatu sunnah, hendaklah ia menghajarnya, mengisolasi, berlepasi darinya dan meninggalkannya, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Maka janganlah engkau memberi salam kepadanya, dan apabila ia mengucapkan salam, janganlah dijawab sampai akhirnya ia mau meninggalkan perbuatan bid'ahnya dan kembali kepada kebenaran. Ini bisa dalam Syarh Sunnah oleh Imam Al-Baghawi. Beliau juga, Imam Al-Baghawi mengatakan, telah berlalu sunnah para sahabat, tabi'in serta orang-orang mengikutinya, dan seluruh ulama al-sunnah telah sepakat untuk memusuhi al-bid'ah dan menghajar, mengisolasi mereka. Imam Siddiq Hasan Khan rahimahullah yang wafat tahun 1307 Hijriah berkata, termasuk sunnah Nabi itu hajar, mengisolasi al-bid'ah, memisahkan dari diri mereka, meninggalkan debat kusir, meninggalkan bertengkar tentang masalah yang sudah jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Artinya nggak mau bertengkar dengan mereka kalau sudah jelas masalah ini. Setiap hal yang baru dalam agama termasuk bid'ah.
tidak boleh membaca buku-buku, perhatikan tuh, tidak boleh membaca buku-buku yang ditulis oleh al-bid'ah, tidak boleh mendengarkan perkataan mereka dalam masalah-masalah yang prinsip maupun furu, yang cabang dalam agama, sebagaimana bid'ahnya Rafidhah, Khawarij, Jahmiyah, Qadariyah, Murji'ah, Karamiyah dan Mu'tazilah. Semua firqah tersebut termasuk firqah golongan yang sesat, dan jalannya mereka adalah jalan yang bid'ah. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.